Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdala syuhur wa ajzala lis-sha'imin afdalal ujur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin أفضل من صلى وصام واتقى فكان هو العبد الشكور وعلى آله وصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم النشور أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Nur artinya cahaya. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah haji atau umrah, ada satu gunung terkenal di Mekah itu namanya Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, nur artinya cahaya. Jadi gunung yang memancarkan cahaya. Padahal saya pernah malam-malam lewat sana, kok gunungnya gelap. Gunung paling tinggi di Mekah itu Jabal Nur. Kenapa dinamakan dengan Jabal Nur? Karena di sanalah pertama sekali diturunkan Al-Quran yang memancarkan cahaya. Walaupun gelap malam hari. Kenapa? Karena yang paling penting itu ibu adalah cahaya hati. Yang paling penting adalah cahaya hati. Nah, masjid ini insya Allah ibu-ibu akan memancarkan cahaya keimanan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mukaddimah yang saya bacakan terkait dengan bulan Ramadan. Saya terjemahkan aja ibu-ibu ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan. Itu mukaddimah dulu yang saya bacakan tadi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan afdalas syuhur. Bulan yang paling mulia dalam satu tahun. Wa ajzala lis-shaimin afdalal ujur. Dan Allah telah mensiapkan bagi orang yang berpuasa sebaik-baik balasan. Itu hamdalahnya. Setelah hamdalah ibu-ibu, hamdalah itu ucapan alhamdulillah artinya. Setelah hamdalah salawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Afdala man shalla. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, orang yang paling sempurna salatnya. Tuh, ibu-ibu. Yang paling sempurna salatnya siapa? Nabi. Wasam, orang yang paling sempurna puasanya. Wattaqa, orang yang paling sempurna ketakwaannya. Begitu juga kepada para sahabat, tabi'in, kita semua sampai hari kiamat. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Dari mukaddimah itu artinya pendahuluan. Dari mukaddimah saja, kalau Bapak Ibu paham, mengerti, sudah tahu arah apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
Jadi tema kita hari ini, ibu-ibu, Ramadan yang dirindukan. Kenapa saya sampaikan materi ini, Ibu? Karena perkiraan tanggal 23 kita sudah memasuki bulan puasa. Tapi kalau meleset, jangan nanti ngamuk-ngamuk. Kata Pak Ustaz 23. Sebab kata Nabi dalam hadis, sumu li ru'yatihi. Nih, ibu-ibu, konsen ke sini, jangan ke plastik putih itu dulu. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi. Hentikan puasa dan berbukalah kamu, nih ibu-ibu. Makanya kalau sudah pas puasa itu Pak, pas subuh, itu sunnah kita makan. Sunnah itu Pak, apapun. Mau rendang, mau kurma. Kenapa? Bahwa hari itu kata Nabi, enggak ada lagi puasa. Tandanya apa? Makan. Sunnah pagi-pagi itu makan. Nabi begitu, mengumumkan udah enggak puasa lagi. Kalau sudah melihat bulan Syawal, melihat bulan, ru'yah namanya ibu, ru'yah, kamu jangan puasa lagi. Fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yauman. Kalau bulan itu terhalang dengan awan, nah, ini Pak. Jadi kalau bulan itu kenapa? Karena zaman Nabi dulu nggak ada alat-alat itu Pak. Jadi ngelihat langsung gitu. Kata Nabi untuk meyakinkan, sempurnakan bulan itu 30 hari. Itu solusinya. Ya, jadi kita mengikut saja Bapak Ibu sekalian, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ikuti pemimpin kamu. Itu dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, saya sampaikan materi ini ibu-ibu sekalian. Kenapa ibu-ibu? Karena kita itu dituntut ketika kita akan melaksanakan sesuatu, apalagi ibadah, harus dengan ilmu. Ini Bapak Ibu. Orang mau berkeluarga, dengarin ibu-ibu ini. Orang mau berkeluarga, banyak kita yang salah Pak, hanya mengandalkan cinta. Padahal ketika mau berkeluarga itu, sebaiknya anak kita belajar dulu namanya fiqhul usra, fikih khusus berkeluarga. Coba ibu-ibu, gimana nggak lengkapnya Islam itu? Ibu-ibu nih mau berangkat haji. Ini kalau dari wajah-wajahnya udah haji semua ini. Kemarin saya ngeliat haji mana minimal ya kan? Jemaah haji ketika berangkat haji Pak, apa mereka langsung berangkat? Enggak. Mereka mengikuti manasik haji terlebih dahulu. Berapa kali manasiknya Pak? 10 kali, bahkan ada yang lebih. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umrah, diadakan manasik haji, manasik umrah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, supaya jemaah sampai ke Mekah Pak, maksimal dalam melaksanakan ibadah. Itu tujuannya Pak. Makanya maaf aja, banyak jemaah kita itu manasik ogah. Sampai ke Mekah, bukan hanya bingung Pak. Hanya tawaf keliling, sa'i ikut-ikutan. Ada jemaah pas habis sa'i, habis muter, nyari dia. Pak Ustadz, Pak, Ka'bah itu di mana ya? Katanya. Bapak, kok nanya Ka'bah? Iya, mau tawaf.
Tadi Bapak ngapain aja? Saya udah sa'i katanya. Coba. Banyak jemaah yang begini Pak. Jadi sa'i dulu baru tawaf. Bener Pak. Aja jemaah itu Bapak sekalian, sa'inya itu Pak sampai 14 kali. Kakinya udah encok Pak. Kenapa Pak? Katanya waktu dia manasik, niatnya itu aku sa'i 7 putaran. Jadi menurut dia Pak, putaran itu satu kan Pak? Padahal 7 putaran itu dari Safa ke Marwah, satu itu Pak. Bukan start dari Safa, muter ke Safa lagi baru satu. Kalau dia ngitung begitu, betul 14. Jemaah udah selesai semua, dia belum pulang. Padahal sa'i itu dari Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa lagi dua. Berawal dari Bukit Safa, berakhir ke Bukit Marwah. Tapi karena dia memaknai 7 putaran, tunggu 1 putaran, ini bukan muter kata dia, kalau cuma sana. Saya bilang, Pak, kalau Bapak memahami 7 putaran itu, muter begitu, orang Malaysia itu enggak sah sa'inya. Kenapa? Orang Malaysia itu kalau niat sa'i, niat tawaf, aku tawaf 7 keliling. Itu kalau kita. Aku sa'i 7 putaran, 7 keliling. Kalau orang Malaysia Pak beda. Karena saya lama jadi pembimbing haji, tabung haji. Aku tawaf 7 pusingan. Karena Allah. Aku sa'i 7 pusingan. Karena Allah. Coba Pak. Kalau kita memaknai Pak tawaf keliling itu ngeliling, nggak kena orang Malaysia ini. Kenapa? Tunggu dia pusing baru berhenti Pak. Nah itu bahasa Malaysia begitu. Nah kenapa kita ketika haji, mohon maaf ini Pak. Kenapa ketika kita haji nggak maksimal Pak? Karena ketika kita berangkat haji, tidak dibekali dengan ilmu. Betul Pak, maaf aja. Jemaah haji kita udah tahu di Mekah itu ibadah Pak. Allah lipat gandakan 100.000 lipat ganda. Tidak ada waktu yang terbuang kecuali untuk ibadah. Jemaah kita Pak, kecuali selima waktu main HP aja. Sampai sebentar ngomong Pak, kalau bisa Pak. Sampai di Mekah itu Pak, HP itu hanya pakai alat komunikasi. Ini main di Arafah main HP. Di Muzdalifah main HP. Nah, kenapa ini terjadi kepada jemaah kita tadi? Karena mereka berangkat haji tidak dibekali dengan ilmu. Saya waktu sekolah di Mekah dulu ibu-ibu, kata guru saya, Mekah belum seperti sekarang, Masjidil Haram belum seperti sekarang. Ulama-ulama India itu, ulama-ulama India, Pakistan. Kalau mereka datang ke Mekah, mereka sungkan masuk Mekah itu, nginjak tanah haram itu pakai sepatu. Nyeker Pak. Kenapa mereka nyeker Pak? Karena mereka tahu persis kemuliaan kota Mekah. Ini tempat lahirnya Nabi, tanah yang diinjak oleh orang yang paling mulia. Coba Pak, kenapa? Tadi, karena mereka tahu kemuliaan kota Mekah. Kata dosen saya dulu Pak, kata guru saya dulu, zaman Khalifah Sayyidina Umar, nih ibu-ibu, zaman Khalifah Sayyidina Umar, setelah orang pulang haji, pulang umrah, diusir pulang Pak. Itu kata saya dosen saya dulu. Irja' ila baladik, pulang kampung, pulang semua. Kenapa mereka disuruh pulang? Kata Nabi, jangan sampai kamu lama tinggal di Mekah ini, hilang wibawa kamu terhadap tanah suci Mekah. Coba Pak.
Ibadah di Mekah itu 100.000 lipat ganda, Pak. Itu kalau ibadah. Kata ulama, kita berbuat dosa pun di Mekah itu, Pak, Allah balas 100.000 pula, Pak. Kenapa? Karena kesucian tanah haram Mekah. Nah, ini ibu-ibu sekalian, orang ketika akan berangkat haji, manasik. Tujuannya apa, Pak? Supaya ketika sampai di sana maksimal. Banyak, Pak, manasik haji itu sebenarnya. Bukan hanya tawaf, sa'i. Masalah urusan hati, Pak. Jemaah haji itu harus dimanasikkan, Pak. Makanya kata ulama, Ibu sekalian, kata ulama ini termasuk materi kita ini, Bu. Kata ulama, sebaiknya orang pulang haji, pulang umrah itu, Pak, nggak banyak cerita. Sebaiknya begitu, Pak. Tujuannya apa? Menjaga keikhlasan melaksanakan ibadah. Kita nggak usah kayak artis, Pak. Di Mekah diwawancarai, sampai ke bandara diwawancarai, cerita dari A sampai Z apa yang dilakukan. Coba, Pak. Padahal ibadah itu, Bapak sekalian, yang tahu hanya kita dan Allah. Itu inti ibadah. Ini enggak. Sampai mohon maaf, betul. Nah, semacam ini terkadang ini tidak disentuh dalam pelaksanaan manasik haji. Menjaga keikhlasan haji itu penting, Pak. Penting banget. Penting banget, Pak. Bahkan kata ulama, kalau kamu mendapatkan kesempatan masuk Ka'bah, makruh hukumnya kamu cerita. Kenapa? Masuk Ka'bah itu tempat yang suci. Keluar, hebat saya jadi tamu raja, masuk Ka'bah. Ini yang harus dijaga. Betul, Pak. Saya memperhatikan, Pak. Orang yang haji dengan ilmu beda itu, Pak. Baca Quran, di Arafah itu zikir, dia, Pak, tobat, nangis dia. Di Mekah itu banyak nangis, Pak, bukan banyak ketawa. Makanya salah satu nama kota Mekah ini, Pak, banyak, Pak. Makkah, Baladullahil Amin. Di antaranya nama Mekah ini, Pak, Bakkah. Nih, Bapak cari itu di nama Mekah itu, Pak. Selain Makkah, namanya Bakkah. Kenapa tempat ini dinamakan Bakkah, Pak? Karena disinilah tempat dicurahkannya tetesan air mata. Ini di Mekah itu, Pak, jemaah haji. 4 juta jemaah haji, Pak. Saya yakin 4 juta itu, Pak, nangis semua di Mekah itu. Tinggal presentasinya ini beda. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Termasuk ibu-ibu, kita dalam hitungan hari akan memasuki bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan ini, ibu-ibu, dengan ilmu. Penting, Pak. Kenapa kita sambut Ramadan dengan ilmu, ibu-ibu sekalian? Jangan sampai kita masuk di dalam hadis Nabi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, kata Nabi. Jangan sampai kita masuk dalam hadis ini. Makanya ketika masuk puasa kita ada ilmunya. Apa kata Nabi? Berapa banyak orang yang puasa itu tidak dia dapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Tuh, Bu. Kita kan nggak mau itu, Bu. Mau nggak ibu-ibu? Nggak mau. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa itu yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Kenapa ibu-ibu ini terjadi? Karena dia puasa tidak dengan ilmu. Pahami betul ini, Bu.
Bukan kita hanya kerja di kantor aja Pak dengan ilmu. Betul Pak. Mau jadi dosen harus ilmu. Kerja di bank harus dengan ilmu. Jadi kepala dinas harus dengan ilmu. Betul itu Pak. Ibadah pun lebih utama Pak. Harus dengan ilmu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Nih, anak-anak muda ini, Pak. Kan masih muda nih, mau semua yang hadir ini. Siapa yang ingin nyaman, sukses di dunia, kata Nabi, harus dengan ilmu. Nih, Pak. Kalau kita nggak mau repot, pas ninggal nanti, Pak, ninggalin anak, bekali anak dengan ilmu, Pak. Betul, Pak. Bekali dengan ilmu. Kalau kita bekali dengan uang, akhirnya yang kayak itu yang gebuk orang itu, Pak. Itu hanya dibekali dengan uang itu. Ya kan? Urusan dunia, kata Nabi, harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat nantinya, itu pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggabungkan dua kebahagiaan, dunia bahagia, akhirat bahagia, itu pun harus dengan ilmu. Nah, ibu-ibu, ini pentingnya saya sampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kenapa Ramadan ini kita rindukan, ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu kalau di pengajian baca hadis Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ibu-ibu paham kan artinya? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab. Bulan Rajab ini, Bu. Ini doa Nabi. Setelah selesai Rajab, apa kata Nabi? Barik lana fi Sya'ban. Ini bulan sekarang ini. Berkahi ya Allah umur kami di bulan Sya'ban. Balighna Ramadan. Sampaikan ya Allah usia suami, usia anak, usia ibu, usia bapak. Bisa bertemu dengan Ramadan ya Allah. Bapak. Kata guru saya di Mekah dulu, Pak, menjelaskan hadis ini. Kenapa Nabi Muhammad itu 2 bulan sebelum masuk Ramadan, beliau siang dan malam bermunajat kepada Allah. Barik lana fi Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan itu. Berkahi Allah usia kami di bulan Rajab. Selesai Rajab. Doa lagi dia. Berkahi umur kami di bulan Sya'ban. Sampaikan bisa ketemu Ramadan. Yang pertama kata ulama Bapak sekalian, Nabi berdoa minta diberkahi usia di bulan Rajab, diberkahi usia di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu khawatir sampai enggak umur beliau ke Ramadan. Coba Pak. Beda dengan kita. Kalau kita setel yakin. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Yakin Pak, Ramadan nyampe ini kayaknya katanya. Kenapa? Obat saya itu setiap hari Pak Ustadz segini saya makan. Pagi segini. So, ya, dokter ngawal saya setiap waktu. Katanya. Nabi Pak. Orang yang tahu kapan beliau meninggal. Aba-abanya. Coba ibu-ibu. Makanya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 2 bulan sebelum datang Ramadan. Ada apa kata ulama? Nabi itu khawatir. Jangan-jangan umurnya enggak ketemu Ramadan. Banyak, Pak. Ada seminggu sebelum Ramadan, pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa... Coba, Pak.
Bukan hanya seminggu, Pak. Ada pas besoknya, Bapak Ibu sekalian, Ramadan, datang pengumuman. Ini yang pertama yang dikhawatirkan Nabi, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, semuanya kita sehat walafiat. Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya Imam Masjidil Haram itu ibu-ibu, kalau di akhir Ramadan, apa doanya? Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adidah wa umuran mazidah. Itu kata dia, Mbak. Kita ketemu Ramadan tahun ini, udah Allah temukan, Pak. Tapi kata Imam Masjidil Haram, ya Allah, jangan hanya tahun ini, ya Allah, tahun berikutnya, gitu, Pak. Wa umuran mazidah, tambah lagi umur ini, ya Allah, tambah lagi umur ini. Itu Bapak sekalian. Itu yang pertama. Makanya Nabi berdoa berkahi umur di bulan Rajab, bulan Syaban. Nabi khawatir, Pak. Kenapa? Karena urusan usia, Pak, rahasia Allah. Nih, dengerin ini, Pak. Dengerin, Pak. Usia itu adalah hak prerogatif Allah. Nggak ada yang tahu. Jangan kepedean. Ini dalam hadis. Mohon maaf ini harus saya sampaikan dalam hadis. Kenapa kita ini berulah? Jujur, Pak. Kenapa orang itu nggak pernah kenyang hidupnya? Udah miliaran masih aja, Pak. Nggak sadar dia, Bapak sekalian. Kenapa kata Nabi, Bapak sekalian? Karena mereka lupa dengan kematian. Itu kuncinya, Pak. Makanya kata Nabi dalam hadis, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Nih, dengerin, Pak. Kata Nabi, wahai umatku, perbanyaklah kamu itu mengingat apa yang akan memutus kelezatan dunia. Nggak dibilang mati di sini, Pak. Nggak dibilang maut dalam hadis ini. Tapi sesuatu yang menghancurkan, memutus kelezatan dunia. Apa itu, Pak? Kematian. Saya ada teman, Pak. Pokoknya dia udah keliling dunia, Pak. Karena dia banyak duit. Tiba-tiba dia sakit. Sakit dia, Pak. Dia bilang, Pak Ustaz, saya udah keliling semua, Pak Ustaz. Ke Eropa, ke Amerika. Yang saya rasakan, Pak, di penghujung usia saya ini hanya satu, Pak, perjalanan itu yang indah. Kemana, Pak? Umrah dan haji, Pak. Hanya itu aja, Pak. Kalau ke Amerika, kemana, itu hanya kenangan, Pak, katanya. Subhanallah. Kenapa tadi, Pak? Sebab kata Nabi, perbanyaklah kamu ingat apa yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Apa itu, Pak? Kematian. Kenapa kata Nabi kamu perbanyak ingat kematian? Fa innahu yumahhisudz dzunub. Orang yang banyak ingat kematian, Allah akan ampuni dosanya. Artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Orang yang ingat kematian itu, Bapak-Ibu sekalian, dia akan menghindar dari berbuat dosa. Itu artinya. Ngapain ya Allah? Ngapain ya Allah? Bukan gak ada semangat, bukan. Yang kedua kata Nabi, wa yuzahidkum fid dunya. Orang yang banyak ingat kematian, dia tidak akan terlalu rakus dengan dunia. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya, dua itu kata Nabi tadi. Dalam hadis lain kata Nabi, manusia itu selama yang dia makan roti, nasi uduk kan ini, Bu? Ya kan? Tidak pernah akan kenyang, kata Nabi. Makan apapun dia nggak akan kenyang. Kenyang sekarang, besok lagi. Kapan dia kenyang, kata Nabi? Kalau yang dia makan tanah, baru dia kenyang. Tahu makan tanah kan, Ibu?
Udah disungkurkan nyium itu, Bu. Selesai kan Ibu. Makanya Nabi Ibu sekalian, Ramadan bulan yang dirindukan. 2 bulan sebelum datang Ramadan berdoa. Doanya Nabi bukan kayak kita, sambil garut-garut doa kita. Saya kalau doa di pesta, Anda, ya Allah, kadang-kadang kita doakan pengantin. Ada yang ngobrol, ada yang apa. Padahal kata Nabi dalam hadis ini, kunci doa itu apa? Kehadiran hati. Innallaha la yaqbalu du'a qalbin ghafil. Ingat ini Ibu-ibu. Kalau orang berdoa itu hadirkan hati. Allah tidak akan memperdulikan seorang hamba ngangkat tangan tinggi-tinggi tapi hatinya nggak hadir. Kenapa doa kita di Mekah makbul betul Ibu-ibu? Karena hati kita Allah nangis kita. Betul enggak? Makanya makbul doa. Nah, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya ketemu Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, kenapa Nabi Muhammad sibuk berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena Nabi tahu keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan. Coba Ibu-ibu. Nih Pak Gubernur, umpamanya Ibu. Pak Gubernur mau datang ke masjid ini. Ya kan? Pak Haji, Pak ini. Pasti udah sibuk kan Pak? Kenapa? Karena yang mau datang siapa? Pak Gubernur. Coba tanya anak kecil itu. Pak Gubernur mau datang, loncat-loncat dia. Main ke sana, lari ke sana. Kenapa? Karena dia nggak tahu Pak Gubernur. Betul nggak? Nabi Muhammad karena tahu kemuliaan keagungan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Coba Ibu-ibu, kita masuk nggak kategori ini? Makanya jangan sekali-kali Pak, Ramadan datang, kita nggak siap, apalagi ngedumel. Hindari betul itu Pak. Apalagi ibu-ibu. Nggak tahu Ramadan datang kecuali harga ayam naik. Nggak tahu Ramadan datang kecuali harga telur naik. Bu, berapa telur? 28. 28 kan Ibu? Saya tahu soalnya. Nah, kemarin kan 26. Ibu ini tahu nggak? Besok tahu nggak Bu harganya berapa? 38. Kenapa? Mau puasa. Tuh. Ibu ketika mendengar kata tukang ayam lusa puasa, Ibu kaget. Apa kata Ibu? Ya Allah, puasa lagi, puasa lagi. Ini jangan Ibu. Jangan Ibu. Kata Nabi dalam hadis, karena kata Nabi dalam hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu minan niran. Nih Pak. Siapa yang sukacita, senang menyambut datangnya Ramadan. Besok puasa. Alhamdulillah Pak, besok puasa. Papa sehat, Mama sehat. Sukacita menyambut Ramadan. Apa kata Nabi? Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Ya Allah, baru seneng aja Pak. Udah Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Nah ini ibu sekalian. Makanya sebelum datangnya Ramadan, kita harus bekali dengan ilmu. Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang agung. Yang wallahu a'lam, apa Ramadan tahun depan kita masih ketemu, enggak tahu kita.
Betul Pak, yakin betul ini. Ketika mau taraweh, jangan karena makannya tahu bunting 9, bakwan 30, akhirnya ke masjid taraweh berat. Jangan Pak. Ketika Bapak akan taraweh membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran berat, Bapak langsung ingat, ya Allah, Ramadan ini bulan yang mulia. Wallahu alam, ya Allah, tahun depan ketemu Ramadan apa enggak? Betul Pak. Betul bagus sekalian. Karena kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan, nama Ramadan ini banyak. Karena keagungan bulan Ramadan. Nama Ramadan ini banyak Pak dalam Al-Quran, dalam hadis. Dalam kaidah bahasa Arab, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan sesuatu. Mekah banyak namanya, Baladilil Haram, Badilahil Mekah, Bakkah, banyak namanya Pak. Kenapa? Menunjukkan satu tempat itu mulia. Nabi Muhammad, banyak namanya? Banyak. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Nabi, Rasul, banyak nabinya namanya Pak. Masuk kita Pak, kalau nama kita banyak, berarti kita itu menjadi tokoh Pak. Minimal tokoh bangunan lah ya kan. Apalagi orang Lampung itu kan banyak namanya kan Pak. Banyak gelarnya Pak Nona ya. Ada teman saya Pak, agak kecil dia Pak. Wih, dunia nggak tinggi-tinggi dari dulu. Orang tua saya ini salah ngasih gelar Pak Ustaz. Kenapa saya bilang? Gelar saya ini Mangku Bumi, keberatan kayaknya katanya. Gelarnya Mangku Bumi. Keberatan ini gelarnya, memang sudah takdir agak kecil saya bilang. Jadi nama itu menunjukkan kemuliaan yang menyandang nama itu. Nah Ramadan namanya banyak. Kenapa? Karena kemuliaan keagungan Ramadan. Di antaranya apa Ibu? Nama Ramadan itu. Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Satu aja. Kalau ada yang bisa jawab, ini kan saya jatah nasi uduk nih. Saya kasih sama Ibu, kalau tahu. Satu aja. Belasan namanya. Satu aja. Apa Ibu? Ramadan. Salah satu namanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada kan Ramadan, Pak? Ini satu. Tapi bukan ini jawabannya, bukan. Kata ibu, saya tahu kalau itu udah tadi, kata mau jawab. Kenapa bulan ini dinamakan Ramadan, Bapak sekalian? Ramadan terambil dari akar kata ramda. Ramda artinya apa Ibu? Bara api yang biru menyala, itu bahasa Arabnya ramda. Cuaca yang sangat menyengat di Timur Tengah itu dinamakan ramda. Cuaca yang sangat panas sampai 55 derajat, saya pernah ngalami itu. Ketika saya sampai di Mekah 86, 87, itu Pak, jemur pakaian di soto di atas itu setengah jam nggak diangkat, kayak jadi kerupuk Pak, saking panasnya. Kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Kata ulama, kata Ramadan dari ramda, cuaca yang panas, karena Pak, mayoritas bulan Ramadan ini jatuh pada bulan cuaca panas di sana. Rata-rata. Yang kedua, ramda artinya bara api yang menyala yang biru panas itu Pak. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini Allah membakar dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Maka dinamakan dengan Ramadan. Itu ibu-ibu. Selain Ramadan, nama bulan ini apa? Syahrul Ghufran. Apa artinya Syahrul Ghufran ibu-ibu? Bulan ampunan Allah. Ya Allah ibu-ibu. Udah waktunya ibu.
datang Ramadan ini kita itu banyak minta ampun kepada Allah. Saya kalau udah mau tidur itu kan dah banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak, pokoknya apapun bentuk istighfar banyak-banyak, Pak. Kalau seandainya lewat, Pak, udah ikhlas aja. Betul, Pak. Seandainya lewat pun, udah nggak bismillah aja lah. Ramadan ini dinamakan dengan bulan Ghufran. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Kenapa, Bu sekalian? Karena Ramadan ini Allah memberikan ampunan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya di bulan Ramadan, kalau kita punya anak yang nakal, suami yang agak-agak sedikit nakal, ya kan, sedikit lah kalau suami, kan nggak banyak-banyak, ibu, mantu bertingkah. Ramadan inilah kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Tapi bukan suami dalam masjid ini, bukan. Berikan hidayah kepada anakku. Betul, ibu. Sebab kata Nabi, ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan saja umatku nggak mendapatkan hidayah Allah, di bulan Ramadan belum kembali kepada Allah, fabi ay syahrin yurtaja, bulan apa lagi dia akan mendapatkan hidayah Allah. Coba, benar itu, Pak. Ngelihat orang berbondong-bondong terawih, masih kita menung aja di rumah, Pak. Pada gigi udah ompong semua. Lihat orang puasa, Pak, lemas, dia puasa kering, mulutnya semangat, dia, Pak. Udah tua bangka, Pak, masih ngerokok aja dia. Coba, Pak. Kalau di bulan Ramadan belum mendapatkan hidayah Allah, belum mendapatkan petunjuk Allah, fabi ay syahdin yurtaja, bulan apa lagi? Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya, hei orang yang kebablasan, untuk kamu kembali ingat kepada Allah? Apakah belum waktunya, kata Allah. Allah tagih, coba, Pak. Saking Allah itu sayang kepada kita. Hei yang kebablasan itu, alam ya'ni lilladzina, apa belum waktunya, kata Allah. Jalan aja udah miring-miring kayak gitu kok masih aja. Kira-kira itu, Pak. Termasuk di bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan kita belum bisa meraih ampunan Allah, bulan apa lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah? Makanya diriwayatkan dalam hadis, Nabi Muhammad di bulan Ramadan menyampaikan khutbah Jumat. Di tangga yang pertama, Pak, Nabi itu baca amin, kata Nabi. Apa arti amin, Ibu? Hah? Amin itu apa artinya, Ibu? Amin itu artinya istajib, kabulkan ya Allah. Itu arti amin. Ya kan? Doanya itu doa Ibu. Nabi di tangga pertama amin. Di tangga yang kedua Nabi ngucap amin lagi. Nabi turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan baginda Rasul di tangga pertama mengucap amin, di tangga kedua mengucap amin? Apa kata Nabi? Atani Jibril. Ketika saya di tangga pertama berhenti, Jibril mendatangi aku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, qul amin. Doakan amin ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Amin, kata Nabi. Alangkah ruginya umatmu ya Muhammad. Orang tuanya masih hidup, masih bisa menatap wajah kedua orang tuanya, tapi anak ini tidak berbakti kepada orang tua. Falam yabirrahuma. Ini umatmu yang sangat rugi ya Muhammad. Coba. Kenapa kata Nabi Bapak sekalian?
Karena melihat muka wajah kedua orang tua itu sama dengan memandang Ka'bah. Coba Pak. Kalau pahaman anak kita Pak, mandang orang tua itu jangan melotot. Kenapa anak-anak kita melotot Pak? Karena tadi nggak paham mereka Pak. Penuh kasih sayang dari orang tua, ya Allah. Kata Nabi sama dengan memandang Ka'bah Pak. Orang tua itu nggak ada lagi Pak. Nah, coba. Ini yang pertama kata Nabi orang yang rugi Pak. Yang kedua kata malaikat Jibril, doakan amin ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Umatmu ya Muhammad telah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, syahrul ghufran. Tapi Ramadan ngangkat 10 jari. Wada'an ya ummat Muhammad. Itu lebaran nanti Pak. Ramadan itu ngomong Pak. Pas lebaran itu, selamat jalan wahai umat Muhammad. Selama bumi Allah ini masih ada kata Ramadan, saya setiap tahun akan hadir. Tapi apakah Anda tahun depan ketemu Ramadan? Wallahu a'lam. Makanya kata malaikat Jibril itu, alangkah ruginya umatmu ya Muhammad. Doakan amin ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Allah pertemukan dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Sayang ya Muhammad, Ramadan meninggalkan umatmu. Sementara dosa umatmu masih numpuk ya Muhammad. Baik-baik. Kenapa? Karena Ramadan ini dinamakan dengan syahrul ghufran. Ini Ibu. Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran. Apa itu Syahrul Quran Ibu? Syahr itu bulan artinya. Quran. Kenapa dinamakan bulan Quran? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran pertama sekali. Di bulan Ramadan. Makanya salah satu amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Karena mulianya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sampai malaikat itu Pak hadir bersama Nabi Pak ikut tadarus Al-Quran. Coba Pak. Kata guru saya dulu Pak. Ada dosen saya dulu, Imam Syafi'i. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i kan? Tahu kan Ibu? Kenal nggak? Nah, kenal. Ada nomor WA-nya nggak? Imam Syafi'i itu, kata guru saya dulu Ibu, dalam biografi beliau, di bulan Ramadan Pak, beliau mengkhatamkan Al-Quran situna marrah, 60 kali khatam. Kata ibu, apa ya Pak Ustaz? Yang nanya apa ya Pak Ustaz? Wajar. Saya pun nanya begitu Pak. Kenapa? Karena ngukur diri kita. Yang baca inna ta'ina masih pelintat-pelintut, masih keringetan ya kan Pak? Wajar kita nanya. Tapi ketika kita baca biografi Imam Syafi'i Pak umur 6 tahun hafal Quran. Berapa tahun Ibu? Berapa tahun? 6 tahun. Tuh, anak yang itu berapa umurnya Pak Prana? Yang samping, cucu ini Pak Prana. Berapa umurnya Dek? Hah? 6? Nah, 8 tahun. Lebih kecil dari itu nah. 6 tahun Pak. Baca Bapak dia biografinya. Imam Syafi'i Pak umur 6 tahun hafal Quran. Subhanallah. Kita Pak umur 60 Pak. Inna ataina masih pindah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca kuliahil kafirun masih terbalik. La abudu ma ta'budun antum ma binu manan binu manan antum. Lupa ujungnya kan Pak. Udah umur 60 itu Pak. Jadi wajar kalau Imam Syafi'i Pak jalan apa dia baca Quran, kita aja Pak baca Fatihah setiap hari semenit selesai itu Pak.
Satu juz Al-Quran itu Pak, kalau kita baca tartil cepat, enggak sampai 20 menit Pak. Satu juz itu Pak. Coba Bapak sekalian. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Datang Ramadan, Ibu bismillah, ya Allah berikan kesehatan. Niat ya Allah, minimal bisa khatam Quran sekali ya Allah. Niat begitu Pak. Niat begitu. Bisa sekali alhamdulillah. Kalau bisa Pak 2 kali. Bisa lagi Pak 3 kali. Minimal bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sibukkan hari-hari kita dengan bacaan Al-Quran. Saya nggak tahu hadisnya Ibu. Ada istilah kita ini, habis subuh ngabuburit. Sebelum maghrib ngabuburit. Nah, nggak ngerti saya Pak, itu hadisnya dari mana? Seolah-olah ngabuburit itu sunnah Pak. Seolah-olah ini Pak. Yang sunnahnya ibu-ibu, sebelum berbuka puasa, ngeriung keluarga. Baca Al-Quran, banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir. Saya waktu di Mekah itu, banyak buka puasa di Masjidil Haram Pak, dengan ulama-ulama besar itu Pak. Saya sampai sekarang Pak, kalau puasa mau berbuka itu, saya baca doa ulama-ulama di Mekah itu. Apa doa mereka di bulan Ramadan mau buka itu Pak? Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfiri dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim, illal azim, ya azim. Rame-rame bacanya. Nangis kita baca itu. Apa artinya? Ya Allah yang maha besar. Ya Allah yang maha besar. Ampuni dosa-dosa besar kami ya Allah. Karena enggak ada yang mampu mengampuni, memaafkan dosa-dosa besar kecuali memang sifatnya maha besar ya Allah. Coba Pak. Kalau kita dosa orang kecil aja nggak mau kita maafin, apalagi besar-besar. Nah, artinya di bulan Ramadan kita manfaatkan ibu-ibu sebaik-baiknya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir nih ibu-ibu. Karena sudah jam 10. Kurang 10 jam. Kurang 4 jam. Saya diingatkan Pak Ustadz sampai isyarat katanya. Terakhir, ibu-ibu tujuan puasa itu apa? Itu paling penting. Nah, kata ibu ibadah. Tujuan puasa itu ibu-ibu dijelaskan dalam Al-Quran. Membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah. Kalau saya jelaskan ayat ini, Pak, tafsirnya lihat ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dengan panggilan apa, Pak? Apa panggilannya? Iman. Dalam kaidah bahasa Arab, Pak, kata panggilan itu, Pak, ya ayyuhalladzina amanu, dinamakan dengan khitabun litahyij, membangkitkan semangat. Dipanggil dengan kata iman. Ya Allah, saya orang beriman. Nah, apa ini mau disampaikan? Kenapa kita orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu, Pak. Kutiba alaikumusshiyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Lihat Pak, Allah wajibkan kepada kita puasa. Kaget Bapak Ibu, ya Allah, puasa itu kan nggak makan nggak minum, berat juga ini, betul nggak Pak? Nah, apa kata Allah Bapak Ibu sekalian supaya kita nggak berat? Allah menjelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kata ulama, kenapa Allah menjelaskan sebagaimana telah aku wajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kamu? Artinya apa, Pak? Puasa ini ibadah klasik, Pak. Umat Daud, umat Musa, puasa semua mereka, Pak.
Kenapa Allah hadirkan ayat ini? Kama kutiba alladziina min qablikum, supaya kamu enggak merasa berat puasa. Enggak ada orang mati karena puasa. Kenapa umat-umat dahulu pun puasa, kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi cara puasanya beda-beda. Karena ibu dikenal dengan puasa Daud. Nah, ini puasa besok enggak nih. Oh, berat juga itu, Bu. Nah. Tujuan puasa apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Ini tujuan puasa. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuh, Ibu. Takwa itu apa artinya? Takwa itu artinya kita merasa selalu diawasi Allah. Itu arti takwa. Itu, Ibu. Yang pertama, kalau saya jelaskan takwa panjang. Yang kedua, nih ibu-ibu, ini penting bagi ibu-ibu nih. Pak, bapak-bapak tenang aja, ini khusus bagi ibu-ibu. Tujuan puasa itu apa kata Nabi? Sumu tasihhu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Puasalah kamu, dengan kamu puasa kata Nabi, kamu akan sehat. Coba. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, puasa itu menyehatkan. Tapi saya pernah Pak, pas lebaran, lewat di Puskes Rame ini. Saya telepon perawatnya teman saya. Di, rame betul. Ya Allah Pak Ustaz, habis lebaran ini ngantri Pak Ustaz. Ada yang kolesterol dan kencing manis katanya. Nah, saya bilang, padahal kata Nabi, puasalah kamu, dengan puasa kamu sehat. Tapi faktanya Pak, di puskes rumah sakit, habis lebaran Pak, kolesterol naik, asam urat naik, mahkumat, apalagi itu Bu, asam apa namanya itu, kencing manis, tinggi. Kenapa kok biasa begitu Pak? Yang pertama kata Al-Quran, supaya kita menjadi takwa, kita tidak merasa kita Pak, selalu diawasi oleh Allah. Artinya ada masalah dengan puasa kita. Kok habis puasa bukan tambah sehat, tambah bermasalah. Artinya apa? Ada masalah dengan puasa kita. Ini ibu-ibu. Puasalah kamu dengan puasa sehat. Tujuan puasa itu ibu-ibu mengendalikan hawa nafsu. Ibu, lihat aja ibu, di pasar Halim, pasar apa namanya nih Pak? Wedadi nih. Kalau bulan puasa, yang nggak ada makanan, puasa datang itu ada semua. Ibu ketika mau belanja, bapak di rumah 1, anak 2, saya 4. Bapak ini biasanya kalau beli tahu makan tahu bunting 2. Udah beli aja 5. Karena nafsu, tahu bunting 13. Bakwan 20. Cendol, dugan dibeli semua, Pak. Kenapa Ibu? Tadi. Karena kita tidak memahami tujuan puasa apa? Melawan hawa nafsu. Coba apa? Ini fakta Bapak sekalian, survei membuktikan. Anggaran rumah tangga di bulan Ramadan 3 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Survei membuktikan. Padahal yang benernya Pak harus turun. Itu yang benernya Pak. Nah kita, subhanallah. Nah ini harus dirubah mindset cara berpikir kita itu. Dirubah. Betul Bapak sekalian. Nah ibu-ibu mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini menjadi bekal untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Majelis taklim halaqah-halaqah di Masjidil Haram itu Pak. Kalau sudah masuk bulan Syawal, materi di pojok di sana udah ganti semua Pak. Nantinya bahasa Arab, hadis, tafsir ini semua udah ganti semua materinya Pak. Apa materinya Pak? Bab as-siyam.
bab tentang puasa. Keutamaan puasa. Kenapa tadi, Pak? Supaya pas masuk puasa, kita ini santai-santai aja puasa, Pak. Kenapa nggak tahu kita, Pak? Keagungan Ramadan itu belum kita rasakan. Tapi kita sadar, ya Allah, kenapa malas tarawih? Tarawih itu, Pak, menjadi identitas Ramadan. Kenapa enggak ada tarawih di luar Ramadan? Ada nggak tarawih di luar Ramadan? Di masjid ini umpamanya, Pak, pas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah lah. Orang di Mekah semua rame tarawih sini. Salat mana ini, Pak, kok rame-rame bisa tarawih kita? Kenapa? Karena bulan kemarin banyak enggak tarawih. Ketawain orang. Kenapa? Karena tarawih itu identitas Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ada salat tarawih. Dalam hadis, keutamaan tarawih itu banyak. Banyak, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu, saya ingetin sekali lagi. Jangan salah dalam ibadah Ramadan. Banyak kesalahan kita yang perlu dikoreksi, Pak. Terutama pola berbuka puasa makan tadi. Yang kedua, semangat Ramadan kita ini beda dengan apa yang diajarkan Nabi. Diajarkan Nabi, Bu, kayak di Mekah itu. Awal Ramadan, Pak, semangat. Pertengahan Ramadan lebih semangat. Akhir Ramadan harus lebih semangat. Sampai kata sahabat Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, kana yashuddu mi'zarah dalam hadis. Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk akhir Ramadan, pertengahan Ramadan, mi'zarah itu artinya ibu, beliau mengencangkan ikat pinggang. Nih, siap betul itu, Pak. Kayak kita mau silat itu kan, Pak. Mau nyeberang lautan itu siap betul. Menyingsingkan dengan baju itu artinya, Pak. Kenapa? Karena memanfaatkan momentum di akhir Ramadan. Di kita terbalik. Awal Ramadan masjid penuh sampai ke parkiran itu. Seminggu Ramadan udah masuk semua. 10 hari Ramadan tinggal setengah masjid. 20 Ramadan tinggal 2 saf. 5 hari sebelum Idul Fitri 2 saf betulan, 1 imam 1 makmum. Kenapa berkurang? Ada yang pulang kampung, maklum. Tapi yang banyak, mohon maaf ibu-ibu, mall. Tuh, mall, penuh mall. Kalau mau beli baju sekarang. Kenapa? Karena ibu-ibu, Nabi awal Ramadan semangat, tengah Ramadan, akhir semangat Ramadan. Karena di akhir Ramadan itu Allah menyiapkan apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kita ini nggak paham. Malah di akhir Ramadan malah sepi masjid. Dan di Masjidil Haram itu, Pak. Awal Ramadan pelataran itu penuh, Pak. 15 Ramadan sampai ke Misfalah itu, Pak, orang gelar sejadah. Di akhir Ramadan, ya Allah, penuh, Pak, sampai ke ujung itu jalan-jalan itu penuh. Nah, di kita. Makanya ada tulisan sebuah makalah jurnal potret salat tarawih di Indonesia. Apa potretnya, Pak? Seperti ekor tikus katanya. Pangkalnya gede, ujungnya kecil. Salat tarawih di Indonesia seperti batang tebu. Pangkalnya manis betul, ujungnya apa, Pak? Hambar. Kita tidak menginginkan itu, ibu-ibu sekalian. Isilah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ajak anak-anak, ibu. Anak-anak tuh ajak tarawih masjid, ya kan, ibu-ibu. Kenapa? Dalam hadis, anak yang ikut salat tarawih itu, Pak, malam tarawih itu Allah ampuni dosa orang tuanya. Tuh, anak kita tarawih, Allah ampuni dosa kita. Allah angkat kemuliaan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita sehat walafiat. Dan yang paling penting, kita diberikan oleh Allah hidayah. Sehingga Ramadan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Allah pertemukan kita dan keluarga dengan Ramadan. Dan insya Allah Allah pertemukan usia kita dengan Ramadan.
Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.